Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hijrah Septianingrum dengan NIM 2310933016 dari kelompok PTI 38. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis hasil praktikum perancangan teknik industri dari modul 1 hingga modul 7. Pembahasan yang pertama yaitu pada modul 1, perencanaan proses. Checklist ini merupakan daftar lengkap seluruh komponen, material, elemen yang diperlukan untuk merakit atau memproduksi sebuah produk. Contohnya seperti ini. Di sini untuk membuat sebuah produk ada nama-nama komponennya, ada jumlahnya, ada keterangannya, apakah itu dia uh, komponen backout atau manufacturing. Kemudian ada jenis materialnya. Kemudian struktur produk itu adalah informasi mengenai hierarki dari komponen penyusun sebuah produk yang biasanya disajikan dalam struktur atau bagan seperti ini. Atau kita sebut dengan bill of material. Jenis struktur produk itu ada dua, yaitu struktur produk explosion, yang merupakan struktur produk yang menggambarkan suatu bagan yang dimulai dari produk akhir ke komponen-komponen penyusunnya. Dan struktur produk implosion itu struktur yang menggambarkan suatu bagan mulai dari komponen-komponen penyusunnya sampai menjadi produk akhir. Kemudian ada gambar teknik. Gambar teknik ini merupakan bahasa komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi desain produk secara objektif, presisi, dan terstandar. Nah, pada gambar teknik ini kita menggunakan toleransi, yaitu toleransi itu adalah batas penyimpangan ukuran yang diizinkan atau ukuran nominal. Kemudian ada uh, assembly chart. Assembly chart ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan dan urutan aliran komponen yang dirakit menjadi sebuah produk. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana komponen itu bergabung untuk membentuk sub-assembly hingga menjadi produk akhirnya. Kemudian ada routing sheet. Routing sheet ini adalah urutan operasi proses produksi mulai dari pembuatan hingga perakitan. Lengkap di mana dia ada informasi alat, ada departemen, ada waktu proses serta persen scrap-nya. Nah, salah satu elemen penting dalam routing sheet ini yaitu scrap yang kita sebutkan tadi, yaitu material produk yang tidak sesuai mutu atau standarnya. Nah, perhitungan scrap itu dapat menggunakan rumus berikut. Kemudian ada operation process chart atau OPC. Nah, OPC itu merupakan peta atau diagram yang menggambarkan urutan operasi inspeksi yang dialami suatu material sejak awal proses hingga menjadi produk jadi. Nah, diagram ini tuh memberikan gambaran mengenai langkah-langkah operasi, tahapan pemeriksaannya, serta alur proses produksi secara keseluruhan. Selanjutnya modul 2 yaitu perancangan stasiun kerja. Yang stasiun kerja itu sendiri yaitu uh, stasiun kerja atau workstation adalah area atau lokasi tertentu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas produksi, di mana bahan baku produksi diproses hingga menjadi produk jadi. Yang pertama itu kita menentukan elemen gerakan, di mana elemen gerakan ini adalah gerakan-gerakan dasar yang menyusun suatu aktivitas kerja. Metode yang kita gunakan untuk membuat elemen gerakan ini adalah metode terbelik, di mana metode ini memecah pekerjaan itu menjadi elemen-elemen paling dasar, sehingga gerakan yang tidak efektif dapat diidentifikasi. Elemen terbelik kemudian dibagi menjadi dua, di mana ada elemen terbelik efektif dan elemen terbelik inefektif. Elemen terbelik efektif yaitu gerakan yang memberikan nilai tambah, seperti reach, grab, move, use, assembly, dan disassembly. Kemudian terbelik inefektif itu gerakan-gerakan yang sebaiknya dikurangi atau dapat dihilangkan. Contohnya seperti search, select, inspection, position, plan, hold, serta delay. Kemudian ada peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kanan dan tangan kiri ini merupakan peta kerja setempat yang menggambarkan keseluruhan gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan saat melakukan pekerjaan. Nah, kemudian ada data antropometri. Data antropometri ini adalah kumpulan data numerik mengenai ukuran, bentuk, dan kekuatan tubuh manusia seperti tinggi badan, panjang lengan, dan lebar genggaman. Nah, data-data pada antropometri ini digunakan sebagai dasar dalam merancang stasiun kerja sesuai dengan karakter dari fisik operatornya. Kemudian kita kita itu ya membuat stasiun kerja baru dan menggambarkan stasiun kerja awal. Nah, stasiun kerja awal ini merupakan kondisi tata letak stasiun kerja sebelum melakukan perbaikan. Di SK awal ini pengaturan area produksi, peralatan, dan alur kerja itu masih belum berbasis ergonomi, sehingga memunculkan beberapa permasalahan yang harus diperbaiki.
seperti jangkauan yang terlalu jauh, postur kerja yang tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, kemudian pada stasiun kerja baru, itu kita mendesain atau merancang kerja stasiun kerja yang mengacu pada prinsip ergonomi dan data antropometri operator. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi dalam bekerja. Selain itu, kita juga merancang alat bantu. Di mana alat bantu itu merupakan perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerja dan meningkatkan efisiensi, khususnya dalam pengambilan dan penempatan sebuah komponen. Nah, dengan adanya alat bantu ini, diharapkan komponen dapat ditempatkan dalam jangkauan yang lebih ideal. Kemudian, di sini ada performansi. Performansi ini menunjukkan tingkat kinerja suatu sistem atau proses yang dilihat dari efektivitas dan efisiensinya. Pada modul 3 ini, kita melakukan pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja ini proses penetapan metode kerja terbaik beserta waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nanti waktu standar ini digunakan untuk dasar perencanaan produksi, acuan evaluasi kinerja operator, serta dasar penyimbangan lintasan dan perhitungan kapasitas. Yang dilakukan pertama itu kita membuat presiden diagram yang merupakan alat analisis yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas kerja sehingga urutan pekerjaan dapat disusun secara logis. Nah, diagram ini membantu menentukan aktivitas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, aktivitas mana yang dilakukan secara paralel, dan kita menentukan alur proses perakitan dari awal hingga akhir. Kemudian ada kurva belajar. Kurva belajar ini menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja operator dengan penurunan waktu penyelesaian kerja. Seiring bertambahnya jumlah, dapat dilihat pada grafik ini, seiring bertambahnya jumlah percobaan, maka waktu pengerjaan itu akan lebih cenderung menurun. Karena operator akan semakin terampil dan terbiasa dengan metode kerjanya. Kemudian kita menentukan alur pembakuan waktu atau studi waktu. Tahapan utama pembakuan sistem kerja ini dilakukan melalui studi waktu. Alur pembakuan waktu terdiri dari beberapa langkah, yaitu ada uji kecukupan data, tujuannya untuk menilai apakah jumlah data sudah mencukupi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita melakukan uji keseragaman data untuk memastikan data seragam dan terkendali. Kemudian kita melakukan perhitungan waktu siklus, di mana tujuannya untuk mencari rata-rata waktu satu siklus waktu kerja. Kemudian kita melakukan perhitungan waktu normal, di mana tujuannya untuk menghitung waktu siklus yang telah dinormalkan. Kemudian kita melakukan penentuan waktu baku. Waktu baku itu adalah mencari waktu standar kerja. Berikut adalah rumusnya. Kemudian ada faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian ini kita gunakan untuk menilai kinerja operator dibandingkan kondisi kerja normal. Jadi ada 3 metode dalam faktor penyesuaian, yaitu ada metode Skumat yang menilai kecepatan kerja. Cirinya itu, metode ini itu paling sederhana dan subjektif. Kemudian ada metode Westinghouse, di mana penilaiannya itu berdasarkan skill, usaha, kondisi, dan konsistensi. Ciri utamanya itu paling umum digunakan dan seimbang. Kemudian ada metode objektif, di mana penilaiannya itu menggunakan gerakan dan tingkat kesulitan. Nah, ciri utamanya itu, dia itu paling akurat dan lumayan lebih rumit dari metode lainnya. Kemudian kita menentukan faktor kelonggaran atau allowance-nya. Jadi setelah kita memperoleh waktu normal, kita tambahkan faktor kelonggaran untuk menghasilkan waktu baku, estimasi biaya produksi. Lalu ini membahas bagaimana kita mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi hingga perusahaan dapat menentukan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Yang pertama itu ada komponen-komponen biaya. Berperan penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas proses produksi karena melalui analisis ini kita dapat mengetahui proporsi pengeluaran pada setiap unsur biaya. Kemudian ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini merupakan proses pengelompokan biaya secara sistematis berdasarkan karakteristik tertentu seperti unsur biaya, fungsi biaya, perilaku biaya, dan relevansinya terhadap pengambilan keputusan. Nah, biaya-biaya yang diklasifikasikan itu meliputi biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, ada biaya aset, ada biaya administrasi, ada biaya umum, biaya reparasi, dan biaya pemeliharaan, serta ada menghitung biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian penyusutan. Penyusutan ini merupakan alokasi biaya perolehan aktiva tetap selain tanah selama masa manfaat aset tersebut. Jadi penyusutan itu digunakan untuk mencatat penurunan nilai aset secara sistematis dan adil dalam laporan keuangan. Dan ada biaya tetap dan biaya variabel, fixed cost dan variable cost. Di mana fixed cost ini merupakan biaya yang totalnya itu tidak akan berubah dalam kisaran kapasitas tertentu. Contoh-contohnya itu seperti sewa gedung,
gaji material dan administrasi, kemudian ada penyusutan aset, serta biaya asuransi dan pajak. Kalau biaya variabel itu biaya yang jumlah totalnya itu akan berubah seiring dengan perubahan volume produksinya. Contohnya itu ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung berbasis jam, kemudian ada biaya listrik yang bergantung pada jam mesin, kemudian ada biaya penjualan. Biaya penjualan itu merupakan keseluruhan biaya yang timbul dalam kegiatan menjual dan memasarkan produk. Biaya ini contohnya itu meliputi biaya promosi, biaya pemasangan banner, serta gaji staf pemasaran. Nah, biaya penjualan ini penting untuk kita memperhitungkan harga jual produk untuk dapat menutup biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ada laba rugi. Laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dari dan seluruh beban perusahaan selama periode tertentu dan menunjukkan hasil akhir berupa kita mendapatkan laba atau rugi sesuai standar akuntansi. Kemudian ada HPP, di mana HPP adalah total biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian ada HPPN. HPPN ini merupakan total biaya produk yang terjual dalam satu periode tertentu. HPPN ini dihitung dari persediaan awal barang jadi, ditambah biaya produksi selama periode, kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi. Kemudian ada harga jual. Harga jual ini merupakan nilai yang dibayarkan konsumen atas produk. Harga jual ini ditetapkan untuk menutup seluruh biaya produksi dan penjualan, serta menghasilkan laba sesuai target perusahaan. Kemudian ada BEP atau break even point. Break even point ini merupakan kondisi di mana total pendapatan kita itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya itu modul 5 atau peramalan produksi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu ada agregasi permintaan. Di mana agregasi permintaan ini merupakan proses untuk menggabungkan permintaan beberapa produk menjadi satuan agregat agar analisis peramalan menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Kemudian ada pola permintaan. Nah, setelah kita melakukan agregasi, langkah selanjutnya kita mengidentifikasi pola permintaan. Pola permintaan itu menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk atau jasa. Nah, jadi ada 4 pola permintaan, yaitu pola horizontal, di mana pola horizontal ini dapat kita lihat grafiknya, itu dia permintaan relatif stabil atau mendekati rata-ratanya. Kalau pola musiman itu berulang pada periode tertentu. Kemudian ada pola siklis, itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi jangka panjang. Kemudian ada pola tren yang menunjukkan kecenderungan adanya tren naik atau tren turun. Jadi berdasarkan pola permintaan tadi, kita menentukan metode peramalan yang paling sesuai. Jadi bagian metode peramalan itu ada metode kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu bersifat subjektif dan berdasarkan intuisi atau pengalaman. Kemudian ada metode peramalan kuantitatif, itu bersifat objektif dan menggunakan data historis. Kemudian kita melakukan pengukuran kesalahan peramalan error. Nah, untuk menilai tingkat keakuratan hasil peramalan, kita lakukan pengukuran kesalahan peramalan. Nah, beberapa ukuran kesalahan yang digunakan yaitu ada mean forecast error atau MFE yang digunakan untuk mengetahui bias peramalan. Kemudian ada mean squared error atau MSE untuk mengukur kesalahan kuadrat rata-rata. Kemudian ada mean absolute percentage error di mana kita mengukur kesalahan dalam bentuk persen, dalam persentase. Kemudian ada mean absolute deviation atau MAD, itu kita menghitung rata-rata kesalahan absolut. Kemudian ada standard error of estimate atau SSE, itu untuk mengukur penyimpanan prediksi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan pengukuran error, kita lakukan validasi. Validasi peramalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode peramalan kita gunakan itu berada dalam kondisi yang terkendali. Tahap terakhir dari modul 5 ini yaitu menghitung kita melakukan disagregasi. Disagregasi merupakan proses pemecahan hasil peramalan agregat menjadi rencana produksi yang lebih rinci untuk masing-masing produknya. Tujuan dari disagregasi sendiri itu menentukan jumlah produksi tiap produk, menentukan kapasitas produksi, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 6 yaitu perencanaan produksi. Tahap awal dari modul 6 ini yaitu kita menentukan biaya produksi atau harga pokok produksi atau HPP. Pekerja normal atau cost of regular time, kemudian ada cost of overtime, carrying cost of hiring, cost of subcontract, dan stock out cost. Kemudian kita melakukan perencanaan agregat. Nah, di perencanaan agregat ini adalah perencanaan produksi jangka menengah yang digunakan untuk menentukan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, persediaan, dan lembur untuk memenuhi permintaan dengan biaya total yang paling minimum.
Strategi dalam perencanaan agregat itu ada 3, yaitu yang pertama ada level strategi, di mana level strategi ini menetapkan tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja tetap, sedangkan fluktuasi permintaan dipenuhi melalui persediaan. Kemudian ada chase strategi, di mana chase strategi itu produksinya mengikuti permintaan. Kemudian ada mix strategi, di mana mix strategi ini adalah gabungan kombinasi antara metode level strategi dan chase strategi untuk memperoleh biaya yang paling efisien. Kemudian tahap berikutnya itu penyusunan Master Production Schedule atau MPS, yang merupakan rencana induk produksi. Di MPS ini yang kita tetapkan yaitu jenis produk, jumlah produk yang harus diproduksi, serta waktu produksi pada setiap perencanaan. Nah, di sini kita melakukan disagregasi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah MPS disusun, kita lakukan Rough Cut Capacity Planning atau RCCP, yang merupakan teknik perencanaan kapasitas kasar yang digunakan untuk memvalidasi MPS dengan cara memeriksa apakah kapasitas sumber daya yang tersedia itu mampu memenuhi rencana produksi. Nah, di RCCP ini ada 2 metode, yaitu metode CPOF dan metode bola. Selanjutnya ada Material Requirement Planning atau MRP, di mana MRP merupakan metode perencanaan kebutuhan material yang mengubah jadwal produksi barang dari MPS menjadi kebutuhan rinci bahan baku dan komponen, baik dari sisi jumlah maupun ketersediaannya. Nah, tahapan dari MRP ini meliputi yang pertama itu ada netting. Netting adalah proses dalam MRP untuk menentukan kebutuhan bersih material. Kemudian ada loading, adalah tahap material requirement planning yang digunakan untuk menentukan ukuran pemesanan yang paling ekonomis berdasarkan kebutuhan bersih. Kemudian ada tahapan offsetting. Offsetting ini adalah menentukan waktu pemesanan material dengan mempertimbangkan lead time-nya. Kemudian ada exploding, di mana exploding ini digunakan untuk menurunkan kebutuhan material dari produk tingkat atas ke komponen tingkat bawah berdasarkan struktur produknya. Dan kita melakukan capacity requirement planning atau CRP. Nah, CRP ini merupakan proses untuk menghitung kebutuhan kapasitas produksi setiap stasiun kerja agar rencana produksi yang disusun itu dapat dijalankan secara nyata. Kemudian ada scheduling. Scheduling itu merupakan proses menentukan urutan kerja pada setiap mesin atau stasiun kerja dengan tujuan untuk meminimalkan waktu penyelesaian total atau max span. Kemudian untuk modul terakhir, yaitu modul 7, ini membahas tentang perancangan lintasan perakitan. Nah, yang pertama itu kita menentukan kriteria batasan dan target lintasan. Nah, kriteria itu merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah suatu lintasan perakitan itu bekerja secara efektif dan efisien. Beberapa kriteria yang digunakan yaitu ada line efisiensi atau LE, yaitu perbandingan antara waktu kerja yang terpakai dengan waktu tersedia. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada balance delay atau BD, yaitu indikator ketidakefisienan lintasan akibat waktu menganggur. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dan smooth index atau SI, yaitu indikator tingkat kelancaran pembagian beban kerja antar stasiun. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita menentukan batasan lintasan perakitan. Dalam perencanaan lintasan perakitan terdapat beberapa batasan teknis, yaitu urutan kerja itu harus sesuai dengan residence diagram. Kemudian waktu stasiun tidak boleh melebihi waktu siklus, dan elemen kerja tidak boleh dipecah lebih dari satu stasiun. Kemudian kita menentukan target lintasan perakitan. Target lintasan perakitan ini adalah sasaran kinerja yang ingin dicapai perusahaan, meliputi output yang sesuai dengan permintaan, efisiensi lintasan yang tinggi, dan balance delay yang rendah. Kemudian yang kedua itu ada penentuan stasiun kerja. Penentuan stasiun kerja ini merupakan proses mengelompokkan elemen kerja ke dalam beberapa stasiun dengan memperhatikan waktu siklusnya. Untuk mencari waktu siklus, rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian, setelah didapatkan waktu siklus, kita mencari stasiun kerja minimumnya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita melakukan penyimbangan lintasan perakitan. Penyimbangan lintasan perakitan ini dilakukan untuk memeratakan beban kerja antar stasiun, sehingga tidak terjadi penumpukan kerja pada stasiun tertentu. Kemudian kita melakukan kapasitas produksi. Kita melakukan analisis kapasitas produksi, yang merupakan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan oleh sistem produksi dalam periode waktu tertentu dan dengan sumber daya yang tersedia. Kita mengimplementasikan perancangan assembly line balancing. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa hasil perencanaan lintasan yang kita rancang itu dapat diterapkan pada kondisi produksi yang nyata dan mencapai target yang diinginkan dengan indikator keberhasilan